Oke, perkenalkan nama saya Felix Ricardo dengan NIM 070601241158. Di sini saya akan mempraktekkan virtual machine pada Windows 11. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox sebagai hypervisor yang akan menjalankan OS Ubuntu Linux. Oke, dimulai dari tanpa penggunaan sama sekali. Di sini hanya terbuka sistem monitornya ini sendiri, ya di bawah 20%. Dan kalau misalnya kita lihat di Task Manager Windows, di sini penggunaannya hanya sekitar 17-20%. Ya, ini ada peningkatan karena saya juga menggunakan OBS untuk merekam layar ini ya. Jadi ada penggunaan tambahan dari OBS itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan saya praktekkan menggunakan browsing ya. Di sini penggunaan ringan. Cuma di sini browsing ini tidak bisa sampai nge-search ya. Karena di sini tidak ada koneksi internet. Oke, di sini bisa kita lihat di disknya ini ada peningkatan tajam ketika Firefox ini mulai dijalankan. Kemudian networknya ini bisa kita lihat ada beberapa spike, yang artinya dia sedang request data, namun tidak ada respons karena ya tidak connect dengan internet. Kalau misalnya connect dengan internet, maka akan ada grafik berwarna biru yang sebagai tanda grafik dari menerima data. Kemudian ini bisa kita lihat CPU-nya awal-awal dibuka ada peningkatan penggunaan utilization dari CPU itu sendiri, karena dia ya memproses dari secondary memory, diproses kemudian diletakkan di primary memory. Kemudian selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan game ya. Saya akan menggunakan Super Task Card. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Nah, ketika aplikasi baru dijalankan, dia akan muncul peningkatan read. Di sini bisa kita lihat ada penurunan ketika Firefox ditutup, kemudian ada peningkatan ketika game ini dijalankan. Dan di sini juga kita bisa lihat ada peningkatan penggunaan CPU untuk memproses game ini ya. Start. Ini number of cards-nya ada maksimum ada 19. Kemudian kita start. Oke. Nah, di sini game sudah mulai berjalan. Nah, di sini bisa kita lihat penggunaannya, dan kalau misalnya kita lihat melalui Task Manager ini, ya dia meningkat bisa mencapai 40% ya, 30-40%. Ini coba kita tambahkan lagi game kedua yaitu 0AD. Jadi saat ini kita menjalankan 2 game sekaligus ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada peningkatan lagi. Oke, bisa kita lihat di CPU-nya. Nah, di sini ada peningkatan. Ketika game di 0AD dijalankan, dia ada peningkatan sampai berapa ini? 60%-an mungkin. Kemudian dia turun lagi stabil ya. Selanjutnya akan ada penjelasan lebih detail yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Selo dan Jeffrey. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Jeffrey Teddy Santosa, NIM 070601241039. Berikut adalah performance evaluation and analysis untuk host OS pada kondisi idle state, yaitu ketika virtual machine berjalan dan belum membuka aplikasi apapun. Analisis CPU berdasarkan gambar tersebut pada kondisi idle, utilisasi CPU tercatat sangat rendah, 6% dengan kecepatan 2,37 GHz, yang menunjukkan bahwa overhead virtualisasi dari proses VirtualBox dan 273 proses latar belakang lainnya sangat minimal. Tidak ada saturasi pada inti prosesor. Total 12 cores mengindikasikan bahwa host OS memiliki CPU headroom sangat besar, sekitar 94%, untuk menangani lonjakan beban kerja mendadak dari virtual machine atau aplikasi host lainnya tanpa risiko bottleneck pemrosesan. Analisis memori. Penggunaan memori adalah parameter yang paling signifikan dalam kondisi ini. Berdasarkan gambar tersebut mencapai 69% atau 16,2 GB terpakai, yang sebagian besar disebabkan oleh alokasi memori statis, yaitu pencadangan RAM untuk guest OS oleh hypervisor. Meskipun angka penggunaan terlihat tinggi, indikator available sebesar 7,4 GB menunjukkan bahwa host OS masih memiliki ruang napas yang cukup dan belum mengalami tekanan memori atau memory pressure yang dapat memicu aktivitas patching berlebihan atau tracing ke penyimpanan sekunder. Analisis disk. Performa penyimpanan berada pada kondisi optimal dengan active time 0%, menandakan tidak ada antrian I/O atau queue length mendekati 0 yang membebani disk NVMe. Dengan kecepatan transfer tulis write speed yang sangat kecil 59 KB per second dan average response time 2 milisecond, dapat disimpulkan bahwa I/O subsystem sedang idle sepenuhnya, siap melayani permintaan data dengan latensi rendah karena tidak ada kompetisi akses disk antara host dan guest OS pada fase ini. Analisis network. Aktivitas jaringan menunjukkan pola flat dengan pemanfaatan bandwidth yang mendekati 0, hanya diselingi oleh throughput
spike kecil di bawah 800 kilobyte per second yang merupakan karakteristik normal dari lalu lintas latar belakang background traffic atau keep alive signals. Karena virtual machine dalam kondisi idle tidak ada transmisi paket data intensif. Kapasitas adapter Wi-Fi 6AX201 sepenuhnya tersedia dan tidak terjadi saturasi jaringan pada sisi host. Berikut adalah performance evaluation and analysis untuk host OS dalam kondisi loaded state. Ketika virtual machine sedang menjalankan aktivitas browsing satu tab di Mozilla Firefox. Analisis CPU berdasarkan gambar tersebut pada kondisi loaded, CPU host menunjukkan tingkat utilization 24%, kecepatan operasional 2,42 GHz, mengindikasikan bahwa prosesor mampu menangani overhead dari hypervisor VirtualBox dan beban gas OS tanpa mencapai saturasi atau bottleneck. Tinggi jumlah threads 4515 dan prosesnya 288 mencerminkan beban kerja multitasking di mana host harus menjadwalkan instruksi dari aplikasi natifnya sendiri sekaligus menangani emulasi CPU untuk virtual machine. Namun status virtualization enabled memastikan instruksi tersebut dieksekusi secara efisien langsung pada hardware tanpa emulasi software berlebihan. Analisis memori. Memori menjadi sumber daya paling terbebani pada host. Penggunaan mencapai 71% atau 16,8 GB dari total kapasitas fisik. Sebagian besar dialokasikan untuk sistem operasi host dan reservasi RAM statis untuk guest OS. Tingkat committed memori 16,9 GB memperlihatkan total permintaan alokasi memori virtual yang tinggi. Namun karena masih tersisa available memori 6,9 GB, sistem host masih beroperasi dalam batas aman dan belum mengalami degradasi performa akibat page swapping atau pertukaran data ke disk yang intensif. Analisis disk. Kinerja disk pada host terlihat sangat stabil dengan active time mendekati 0% saat halaman web sudah terbuka, menandakan aktivitas browsing pada virtual machine lebih banyak membebani memori volatil atau RAM daripada penyimpanan per sistem. Meskipun terdapat average response time sebesar 9,9 milisecond, aktivitas transfer data atau read and write sangat minim saat pengujian berlangsung, yang berarti host tidak mengalami antrian I/O atau disk queue yang dapat menghambat responsivitas sistem secara keseluruhan. Analisis network. Grafik network pada host memperlihatkan pola trafik yang bersifat bersih atau melonjak sesaat, di mana lonjakan rautpo pada grafik sebelumnya merepresentasikan momen aktif saat guest OS memuat data halaman web melalui Firefox, diikuti oleh kondisi idle SAN 8 KB per second setelah pemuatan selesai. Sebagai penyedia jalur koneksi fisik untuk virtual machine, adaptor Wi-Fi host menangani paket data tersebut dengan lancar tanpa mendekati batas kapasitas bandwidth, menunjukkan bahwa beban jaringan dari satu tab browser di VM tidak signifikan bagi throughput host. Berikut adalah performance evaluation and analysis untuk host OS saat skenario stress testing, di mana virtual machine saat ini menjalankan aplikasi berat yaitu game Zero ID dan SuperTux Card. Analisis CPU berdasarkan gambar pada saat guest OS menjalankan beban kerja grafis yang berat, CPU host menunjukkan tingkat utilization yang sangat rendah, hanya 19%, mengindikasikan bahwa tidak terjadi saturasi atau bottleneck pada unit pemrosesan pusat. Host memiliki resource headroom yang sangat besar untuk menangani virtualization overhead sehingga kinerja host tetap responsif. Beban komputasi dari kedua game terisolasi dengan baik tanpa membebani logical prosesor fisik secara berlebihan. Analisis memori. Memori komponen paling terdampak dalam skenario ini. Penggunaan fisik mencapai 15,4 GB, sekitar 64% dari total 24 GB, yang mencerminkan adanya alokasi memori statis atau dinamis yang besar dipesan oleh virtual machine untuk menjalankan aplikasi berat tersebut. Meskipun penggunaan memori in use cukup tinggi, host OS masih memiliki 8,1 GB memori available, berarti sistem masih berada dalam batas aman, berhasil menghindari kondisi memory thrashing atau pertukaran data berlebih antara RAM dan disk yang biasanya fatal bagi performa virtual machine. Analisis disk. Kinerja disk pada host menunjukkan aktivitas yang sangat minim, active time hanya 1%, kecepatan tulis rendah 44,5 KB per second, menandakan bahwa sebagian besar aset data game telah berhasil dimuat ke dalam RAM atau caching, sehingga mengurangi ketergantungan pada I/O disk fisik. Dalam konteks evaluasi performa, menunjukkan bahwa subsistem penyimpanan host tidak menjadi penghambat, latensi akses data rendah karena tidak ada antrean I/O atau disk queue yang terbentuk selama pengujian berlangsung. Analisis network. Parameter jaringan pada host menunjukkan aktivitas 0 KB per second atau nihil, mengonfirmasi bahwa stress test yang dilakukan melalui game Zero AD dan SuperTux Card berjalan sepenuhnya dalam mode lokal atau offline tanpa memerlukan komunikasi data keluar. Oleh karena itu, network throughput dan bandwidth host tidak mengalami tekanan sama sekali, dan faktor jaringan dapat dieliminasi sebagai variabel yang mempengaruhi performa dalam skenario pengujian spesifik ini. Perkenalkan, nama saya Seloma Zayuan, NIM 0706012120055. Jadi bagian saya adalah Performance Evaluation and Analysis untuk guest OS Linux.
Jadi saat virtual machine tidak menjalankan aplikasi apapun, CPU hanya menggunakan sekitar 4-5%, menunjukkan bahwa sistem sedang sangat ringan dan masih memiliki banyak ruangan untuk utilisasi, sekitar 95% masih kosong. Nah, untuk memori, di sini kita punya 4,1 GB yang sedang terpakai adalah 2,1 GB. Sebagian besar itu hanya dipakai untuk proses sistem internal dan cache-nya Linux. Di sini juga tidak ada swap yang sedang terpakai. Untuk network dan disk juga tidak ada aktivitas yang signifikan karena sedang dalam kondisi idle. Untuk kondisi normal, kita membuka satu tab Mozilla Firefox. Nah, di sini tuh kita terjadi kenaikan penggunaan CPU jadi 17-23% dan terjadi beberapa spike yang mendekati 60%. Nah, ini tuh dianggap masih wajar untuk rendering dan untuk JavaScript. Untuk memori dan swap juga naik menjadi 2,7 GB dan cache-nya juga naik jadi 1,6 GB. Ini itu masih dianggap nyaman juga karena swapnya juga sedang tidak ada aktivitas apa-apa. Untuk network terjadi lonjakan kecil untuk mengambil data web, namun masih dianggap ringan. Untuk disk juga menunjukkan aktivitas spike ini untuk caching pembukaan Mozilla Firefox. Selanjutnya adalah penggunaan heavy. Di sini kita menjalankan game Super Tux Kart yang merupakan game 3D. Nah, CPU di sini tuh naik menjadi 37-57%. Karena untuk merender game 3D dan terjadi beberapa kali spike yang mendekati 100%. Untuk memori naik sampai 3,6 GB atau 88%, terus cache turun menjadi 829 MB. Nah, di sini swap terpakai 68,3 MB. Untuk network tidak ada aktivitas apa-apa karena game ini merupakan game offline. Dan untuk disk terjadi spike yang mendekati 160 MB per second karena ini tuh naik saat loading aset game. Terus setelah itu aktivitas disk sudah stabil. Sekian dari saya, terima kasih.